Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan saya David Tasnim dari program studi D3 Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan serta menjelaskan hasil dari praktikum mandiri saya, yaitu Job 7, LDR dan pembagi tegangan. Tujuan dari praktikum ini yaitu kita dapat memahami karakteristik dari sensor LDR tersebut, kemudian mencari sensitivitasnya, serta menganalisis implementasi secara real dari rangkaian tersebut. Baik, sebelum kita masuk ke simulasi software di Proteusnya, mari kita tinjau secara singkat teori mengenai LDR ini. LDR atau Lag Dependent Resistor merupakan sebuah resistor variabel yang nilai hambatannya berubah-ubah sesuai intensitas cahaya yang diterima oleh permukaannya. Karena sifat dasar sensor ini hanya memanipulasi resistansi, kita membutuhkan konfigurasi rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider. Rangkaian seri ini berfungsi mengubah perubahan hambatan menjadi variabel tegangan keluaran analog, yang selanjutnya diumpamakan ke sirkuit komparator. Baik, sekarang kita beralih ke software Proteus. Di layar dapat kita lihat bersama skema rangkaian integrasi yang telah saya rancang sesuai penunjuk model kerja. Kemudian komponen penyusun adalah sebagai berikut. Yang pertama ada LDR selaku transducer proteksi intensitas cahaya. Kemudian ada R1 10K yang dirangkai seri dengan LDR pembentuk pembagi tegangan awal. Kemudian di sini ada IC LM358N yang kita operasikan secara khusus sebagai komparator tegangan. Kemudian di sini ada LED sebagai indikator yang terhubung seri dengan resistor 330 ohm yang berfungsi sebagai pembatas arus agar LED-nya tidak terbakar. Selanjutnya di sini ada instrumen DC voltmeter untuk memantau nilai tegangan aktual pada LDR dan output komparatornya atau LM358N. Selanjutnya mari kita sebelumnya kita runkan. Di sini kita akan menjelaskan dulu input dari rangkaian ini. Tegangan suplai utama pembagi tegangan diberikan sebesar 5 volt. Kemudian output pembagi tegangan yaitu VLDR dihubungkan langsung ke pin 2 IC LM358N-nya. Sementara itu, pin non-inverting atau input positif nomor 3 diberikan tegangan referensi tetap sebesar plus 3 volt. Nah, hal yang lebih penting berikutnya yang perlu diperhatikan adalah konfigurasi daya op-amp, di mana pin 8 ini dihubungkan ke jalur supply plus 5 volt sebagai VCC dan pin 4 sebagai GND atau VSS, yang mana koneksi plus 5 volt pada pin 8 ini sangat krusial karena menentukan batas saturasi tegangan output maksimal atau kondisi high yang dapat dikeluarkan oleh op-amp untuk mengontrol beban LED-nya sendiri. Nah, baik. Selanjutnya kita akan menjalankan simulasinya dari rangkaian ini. Baik, sekarang telah berjalan simulasinya. Sekarang kita akan mematikan dulu sumber cahayanya. Nah, di sini sumber cahayanya telah kita matikan. Bisa terlihat di sini lampunya telah mati. Dan di sini tegangan output atau keluaran dari LDR sendiri menyentuh angka 4,95 volt atau mendekati tegangan input plus 5 volt. Pada kondisi ini LED dalam kondisi menyala, sedangkan output dari LM358N-nya itu sebesar 3, sebesar 0,0 volt. Baik, pada kondisi ini resistansi internal LDR-nya meningkat sangat tinggi berdasarkan hukum pembagi tegangan. Hambatan LDR dominan membuat tegangan drop VLDR melonjak naik hingga terbaca sebesar 4,95 volt pada layar voltmeter. Tegangan analog 4,95 volt di input inverting negatif ini secara otomatis lebih tinggi dari tegangan referensi plus 3 volt ini di input positif. Nah, kondisi ini memaksa output op-amp LM358N-nya pada pin 1 drop menjadi low atau 0 volt. Di sini kita bisa lihat tegangan keluarannya 0 volt.
Karena output bernilai 0 volt, terjadi perbedaan potensial yang mengalirkan arus dari VCC masuk melalui op-amp sebagai LED yang menyebabkan LED-nya menyala. Itulah yang menyebabkan LED pada kondisi gelap ini menyala. Karena perbedaan potensial antara tegangan referensi dengan tegangan eh, negatif di pin 2 ini. Baik, selanjutnya kita akan menghidupkan sumber cahayanya. Nah, di saat sumber cahayanya telah hidup, bisa kita lihat berapa besaran tegangan keluaran yang dihasilkan oleh LDR ini. Di sini kita bisa lihat sebesar 4,76 volt. Sedangkan kondisi LED tetap menyala dan kondisi output dari LM358 lainnya yaitu 0 volt. Selanjutnya kita akan mendekatkan intensitas cahaya ini hingga kondisi LED-nya ini berubah menjadi mati. Nah, inilah kondisi awal mana LED-nya sudah berubah kondisi menjadi mati. Di sini kita bisa melihat tegangan keluaran dari LDR sendiri itu sebesar plus 2,50 volt. Sedangkan tegangan keluaran dari LM358N-nya sendiri yaitu sebesar 3,51 volt. Nah, hal ini menyebabkan LED mati. Mengapa demikian? Karena tadi pada saat kondisi LED-nya menyala, itu perbedaan potensial tegangannya dari tegangan referensi menyatakan bahwa tegangan dari LDR-nya sendiri lebih besar dari tegangan referensi plus 3 volt yang menyebabkan LED-nya menyala. Sedangkan sekarang tegangan referensinya itu lebih besar dibandingkan dengan tegangan yang dihasilkan oleh LDR. Maka dari itu ada perbedaan potensial antara sisi anoda dan katoda, maka aliran arus terhenti dan LED menjadi padam atau off. Itulah yang menyebabkan LED mati pada titik ini. Dan kita akan mendekatkan lagi sumber cahayanya. Nah, ini adalah sumber paling dekat cahayanya. Besaran tegangan yang dikeluarkan oleh LDR yaitu sebesar plus 24 volt. Sedangkan keluaran dari LM358N-nya tetap yaitu sebesar plus 3,51 volt dan LED-nya tetap mati. Yang mana LED ini mati dikarenakan tegangan referensinya itu lebih besar dibandingkan tegangan keluaran dari VLDR-nya sendiri. Baik, kemudian kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari eh, nilai tahanan LDR pada masing-masing jarak sensor menggunakan persamaan berikut. Yang mana RLDR sama dengan R1 dikali dengan VLDR per Vin dikurang dengan VLDR. Setelah kita masukkan hasil hitungan masing-masing pada kolom resistansi LDR, maka kita akan mendapatkan hasil dari nilai tahanan dari LDR tersebut. Kemudian untuk mencari nilai sensitivitas, kita cuma perlu membagi delta RLDR dibagi dengan delta VLDR. Nah, kesimpulan dari rangkaian pembagi tegangan ini menggunakan LDR yaitu nilai hambatan fase LDR berbanding terbalik terhadap tingkat intensitas cahaya. Semakin gelap kondisi lingkungan, resistansinya akan semakin membesar. Atau semakin gelap kondisi lingkungannya, maka LED-nya akan menyala. Kemudian rangkaian pembagi tegangan ini berhasil meregulasi perubahan nilai hambatan tak linear LDR menjadi variabel tegangan linear analog secara baik. Kemudian rangkaian ini menerapkan konfigurasi logika aktif rendah atau aktif low, di mana tegangan VLDR yang tinggi saat gelap akan memicu output komparator LM358N-nya bernilai 0 volt atau low untuk menghidupkan LED. Sebaliknya, kondisi terang memicu output high atau plus 5 untuk mematikan LED-nya. Nah, begitulah kesimpulannya.
Kemudian rangkaian ini bisa kita implementasikan pada seperti rangkaian lampu jalan, yang mana kita itu menggunakan lampu jalan itu ketika malam hari. Sedangkan untuk siang harinya, maka lampu jalan itu akan mati. Kita dapat menggunakan sensor ini. Nah, begitulah hasil ataupun penjelasan dari job 7 ini atau pembagi tegangan. LDR pembagi tegangan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penyampaian materi ini, mengingat keterbatasan pengetahuan yang saya miliki. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam bertutur kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.